Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amar Albara, NPM 224300022, kelas D dari Prodi S1 Ilmu Komputer. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian tentang blockchain ya. Dalam bahasa Indonesia, blockchain memiliki arti rantai blok. Pengertian blockchain adalah suatu sistem penyimpanan transaksi digital. Blockchain akan melakukan pencatatan secara permanen terhadap setiap transaksi yang dilakukan. Sistem tersebut terletak dalam sebuah database publik yang disebut dengan ledger atau buku besar. Buku besar ini bersifat terdistribusi. Transaksi disimpan dalam blok dan tersebar di jaringan peer-to-peer, di mana setiap node menyimpan salinan buku besar. Yang selanjutnya ada manfaat blockchain. Jadi manfaat blockchain itu adanya sistem yang aman dan transparan, menjadikan teknologi blockchain memiliki banyak manfaat di berbagai industri. Terdapat beberapa manfaat yang ditawarkan blockchain, sehingga menjadikan Internet of Value seperti transaksi permanen menjadi terjamin kebenarannya. Pemindahan kepemilikan token jadi lebih mudah, dan sebagainya. Misalnya, industri asuransi memanfaatkan teknologi blockchain. Dengan bantuan blockchain, industri yang berporos pada manajemen kepercayaan ini dapat memastikan identitas seseorang. Blockchain dapat digunakan untuk memverifikasi banyak jenis data dalam kontrak asuransi, seperti identitas orang yang diasuransikan. Alhasil, resiko fraud dan penipuan pun dapat ditekan. Nah, yang selanjutnya ada cara kerja blockchain, yaitu blockchain merupakan teknologi peer-to-peer, di mana integritas informasi digital dilindungi. Blockchain berperan sebagai buku besar transaksi yang terdesentralisasi melalui jaringan peer-to-peer. Buku besar ini mencatat setiap urutan transaksi dari awal hingga akhir. Tiap transaksi dimasukkan ke dalam blok dan setiap blok saling terhubung antara satu dengan yang lainnya. Kerja yang selanjutnya yaitu daftar transaksi dikunci secara bersamaan dan penanda unik pada setiap blok akan ditambahkan ke blok berikutnya, sehingga menciptakan rantai yang tidak dapat diubah. Sebuah blok biasanya terdiri dari informasi transaksi saat ini dan khas kode unik dari blok sebelumnya. Yang cara kerja berikutnya, jika salah satu blok dirusak, akan menyebabkan hash blok berubah dan membuat semua blok berikutnya tidak valid. Katakanlah salah satu blok dirusak dan semua hash blok berikutnya dihitung ulang, maka ada kemungkinan rantai blok telah disusupi. Untuk mengatasi masalah ini, ada konsep yang disebut Proof of Work atau POW. Yang selanjutnya, sejarah singkat mengenai blockchain. Sejarah blockchain ini. Jadi pada awal mulanya blockchain itu dibentuk dan dikembangkan sebenarnya untuk memenuhi kebutuhan dalam skala besar dari sebuah sistem, dengan tujuan proses kerjanya lebih efektif. Selain itu juga mendatangkan efisiensi, biaya yang hemat, jaminan hingga adanya bukti maksudnya adanya bukti keamanan ketika melakukan tugas berisi rekapan dari berbagai transaksi. Nah, ide ini muncul di tahun 1991 lewat dua orang yang menerbitkan jurnal fenomenal berjudul Journal of Cryptography. Jadi dua sosok yang
yang paling berpengaruh atas munculnya blockchain adalah Stuart Haber dan Scott Stornetta. Proses pemanfaatan blockchain ini membuat Bitcoin muncul sebagai mata uang virtual pertama yang kemudian mendunia. Berlanjut ke tahun 2009, di mana adanya pengembangan blockchain yang dilakukan oleh Satoshi Nakamoto. Sangat berbeda dengan uang dari bank sentral. Bitcoin tidak memiliki kekuasaan atau otoritas sentral, hingga membuat pihak yang bekerja agar dapat mengontrol itu tidak bergantung sepenuhnya dengan kekuasaan pusat dalam hal pengawasan. Baik, kita masuk ke slide yang selanjutnya, yaitu ada kelebihan dan kekurangan blockchain. Jadi kelebihannya adalah satu, sistem lebih transparan. Yang kedua, keamanan data lebih baik. Yang ketiga, audit lebih baik. Yang keempat, mencegah adanya biaya middleman. Yang lima, transaksinya lebih efisien. Yang keenam, penyimpanan data lebih fleksibel. Itu adalah kelebihan dari blockchain. Nah, kita masuk ke selanjutnya, ada kekurangan yang dimiliki oleh blockchain. Yang diantaranya adalah yang pertama, itu biayanya yang mahal. Biayanya itu sangat mahal. Yang kedua, tidak ramah lingkungan. Yang ketiga, sarana kejahatan. Jadi itulah kekurangan dari blockchain. Ya, oke, kita lanjut. Ya, mungkin demikian presentasi saya kali ini. Mohon maaf bila ada salah tutur kata atau sebagainya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.